Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda. Saya, Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda untuk memberikan kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggelar pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kunjungan Jokowi ke rumah Prabowo Subianto dianggap sebagai kunjungan balasan karena sebelumnya Prabowo Subianto pernah mengunjungi Joko Widodo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Prabowo mengaku sengaja mengundang Jokowi untuk makan malam bersama. Prabowo juga mengaku dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai politik. Sementara itu, Joko Widodo menilai kunjungannya ini sebagai balasan karena sebelumnya Presiden Prabowo pernah mengunjungi kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ya, jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara. Saya kira itu ya. Perbincangannya apa Pak? Perbincangannya apa Pak? Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak. Mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke Partai Gerindra? Kalau Gerindra mungkin terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan ini. Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta tadi Pak? Sampai jam berapa tibanya? Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin gitu Pak? Nanya-nanya politik. Semuanya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. Makan malam. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi juga menggelar pertemuan untuk makan malam bersama di Angkringan Oma Semar, Solo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menjelaskan mengenai pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak ada pembahasan yang spesifik dalam pertemuan tersebut, termasuk mengenai soal Jokowi pindah ke Partai Gerindra. Kan pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo, dan Pak Jokowi bilang kalau ke Jakarta mau mampir kan. Nah ini kebetulan Pak Jokowi di Jakarta, ngobrol-ngobrol aja tadi sambil makan malam, nggak ada yang spesifik apa gitu yang dibahas. Nah sehingga saya tadi di dalam juga lebih banyak ngomongin soal lain akhirnya begitu, gitu ya. Kalau tadi Pak Prabowo kan yang menarik tadi sempat bilang kalau kita terbuka tapi tidak bisa memaksa Pak Jokowi. Nah itu sebenarnya maknanya Pak Prabowo menginginkan juga nggak sih Bang untuk Pak Jokowi setelah kemarin dipecat oleh PDIP. Ya kan sebenarnya juga pertanyaan media dari beberapa waktu yang lalu kan juga begitu. Apakah ada kemungkinan Gerindra menerima kan? Ya kalau Gerindra itu kan seperti kata Pak Prabowo terbuka, tapi kan nggak tahu apakah Pak Jokowi mau masuk ke Gerindra atau punya rencana lain kan begitu. Oke, obrolan tadi di dalam itu juga ada ya Bang soal. Saya tadi diberitahu nggak ada ngomong soal begitu-begitu. Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di istana sih sebenarnya gitu. Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang dirubah, kemudian barangnya ada yang dipindah, gitu-gitu aja. Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana kan, itu loh, di ruangan apa, begitu aja tadi ceritanya. Berarti tadi kalau pertemuannya Bang Dasko sama Pak
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan silaturahmi yang baik dan layak untuk ditiru. Pertemuan antar dua tokoh bangsa itu menurutnya sangat positif demi kepentingan negara. Saya rasa baik ya, setiap pertemuan, setiap silaturahmi, apalagi antara dua tokoh, dua pemimpin bangsa, Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu juga ingin terus berkomunikasi dan memikirkan hal-hal penting untuk negeri kita, termasuk tentunya dengan mantan-mantan presiden, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden SBY, dan semua yang juga memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sukses, bahkan semakin baik, semakin maju, karena cita-cita para pemimpin semuanya sama, ingin Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang sejahtera, yang makmur, yang berkeadilan. Jadi saya selalu melihat setiap pertemuan itu, setiap silaturahmi itu baik dan bagus untuk ditiru oleh yang lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kabinetnya. Apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One, Ikra Anggana. Ikra, apa yang dibahas dalam rapat terbatas di Istana hari ini? Baik, selamat siang Sena dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kembali menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya, Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Memang mengenai apa yang dibahas, tadi kami sempat bertanya bahwa agenda hari ini rapat terbatas yang digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini dilakukan secara internal seperti itu. Dan namun dari pantauan kami ada dua kementerian koordinator yang datang ke Istana Negara, di mananya salah satunya adalah Kementerian Koordinator yang dibawahi oleh Pratikno, ini Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tadi kami melihat ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti, ada Menteri Kebudayaan Fadlizon. Juga kami melihat ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, turunan menteri yang berada dalam skup Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Seperti tadi kami melihat ada Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan memang jika kami memantau ini terdapat lebih dari 10 menteri yang hadir di Istana Negara Jakarta hari ini, dan jika kami pantau dari pagi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menggelar beberapa rapat terbatas begitu ya. Pada pukul 11 tadi memang rencananya ada rapat dari Badan Pemeriksa Keuangan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, namun tadi nampaknya urung dilakukan konferensi pers seperti itu, dan ini adalah rapat yang kedua. Dan nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini akan diselenggarakan rapat terbatas bersama sejumlah kementerian yang tergabung dalam Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi atau Perekonomian maksud kami, yang dipimpin langsung oleh Erlangga Hartarto. Tadi pagi juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat berkunjung atau memimpin rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di sana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja dari Kemendagri periode 2019-2024 yang juga berkontribusi untuk menekan laju inflasi, di mana Presiden Prabowo Subianto ini meminta kepada Menteri Dalam Negeri saat ini untuk melanjutkan program yang sudah dilakukan dan membantunya dalam Kabinet Merah Putih ke depan. Siena, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana langsung dari Istana. Selamat menjalankan tugasnya kembali. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyiapkan rencana langkah darurat untuk menyelamatkan lebih dari 1.000 warga negara Indonesia yang ada di Suriah. Di beberapa negeri. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha memastikan tercatat 1.162 orang warga negara Indonesia berada di Suriah. Dari jumlah tersebut, 29 orang WNI berada di Aleppo dan 6 orang di Hama, yang merupakan kota-kota dengan pusat pergolakan di Suriah yang telah dinyatakan direbut oleh koalisi pemberontak pemerintahan Bashar al-Assad.
Kementerian Luar Negeri menyiapkan rencana langkah darurat untuk keselamatan para warga negara Indonesia di Suriah. KBRI Kuala Lumpur telah menyampaikan nota diplomatik kepada ANMA atau Badan Penanggulangan Bencana Malaysia untuk bisa meminta ini. Kita mayoritas ada di Damaskus, ya mayoritas dari 1162 ini adalah warga negara kita yang bekerja, utamanya sebagai domestic sector, dan yang kedua pelajar. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan segera setelah terjadi eskalasi situasi tanggal 27 November, kami di pusat bersama juga dengan kementerian lembaga terkait telah melakukan koordinasi dengan KBRI Damaskus dan juga KBRI sekitar untuk melakukan langkah-langkah kontingensi. Jadi saat ini KBRI Damaskus telah memiliki rencana kontingensi pelindungan warga negara Indonesia, dan sesuai dengan rencana kontingensi tersebut, kita telah meningkatkan status beberapa provinsi di wilayah Suriah menjadi siaga 1, yaitu Aleppo, Idlib, Hama, Deir Zur, Hasaka, Raqqa, Dara, dan Suwaida. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan tidak akan mentoleransi praktek jual beli jabatan di lingkungan kementeriannya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2024 di Gedung KPK Jakarta. Pada Hakordia tahun ini, KPK mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Tema tersebut bermaksud untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi menuju Indonesia Emas 2045. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia akan menjadi refleksi kontribusi bangsa dalam memerangi korupsi. Menurut Ketua KPK, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan jika hanya dilakukan KPK dan aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi yang kuat harus didukung oleh peran serta masyarakat. Dan eksekusi pengembalian keuangan negara melalui pemulihan aset atau asset recovery terus. Dan pemirsa, untuk mengetahui rangkaian acara dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Gedung KPK, kita bergabung dengan jurnalis TV One Adi Mulya. Adi, apa yang menarik dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini? Baik, selamat siang pemirsa dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Memang berbeda dari biasanya, di hari ini Gedung Merah Putih KPK ini diramaikan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024. Yang mana dalam acara ini memang rangkaiannya sangat amat banyak dan juga mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk menuju Indonesia Maju. Dan dalam acara kali ini memang dimeriahkan dari berbagai acara ini, salah satunya di belakang kami. Ini merupakan lomba melukis yang mana lukisan-lukisan ini memang disesuaikan dengan tema anti korupsi yang memang digadang-gadang oleh KPK. Selain itu, pemirsa, untuk agenda di Gedung Merah Putih KPK ini ada juga pameran dan juga lelang barang-barang sitaan dan rampasan hasil korupsi dan juga gratifikasi yang tujuannya memang untuk memulihkan dan juga mengembalikan aset negara. Nah, untuk saat ini memang di KPK ini masih sangat diramaikan oleh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam acara Hakordia 2024 dan memang KPK menyelenggarakan acara ini rutin setiap tahunnya. Di belakang kami ini merupakan barang-barang sitaan dan juga rampasan-rampasan hasil korupsi dan juga gratifikasi yang akan dipamerkan dan terbuka untuk masyarakat umum apabila ingin membeli barang lelang atau barang hasil sitaan dan juga rampasan para koruptor. Nah,
dalam peringatan Hakordia juga menghadirkan kegiatan utamanya ini untuk mendorong gerakan anti korupsi yang tidak hanya diisi oleh KPK, tetapi juga diisi oleh berbagai lembaga dan juga kementerian serta instansi yang turut mendukung semangat anti korupsi. Terdapat juga berbagai peluncuran dalam acara Hakordia, dari mulai peluncuran percontohan kabupaten atau kota anti korupsi, hingga memang terdapat pameran barang rampasan dan juga gratifikasi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Untuk sementara demikian, Shena, acara di KPK sekarang kondisinya masih sangat ramai untuk memperingati Hakordia 2024 atau Hari Anti Korupsi Sedunia. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan tidak akan mentoleransi praktik jual beli jabatan di lingkungan kementeriannya. Hal tersebut disampaikan di hadapan jajaran kementeriannya. Sama kita hormati dan kita banggakan juga Wakil Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional. Pernyataan ini menjadi sorotan mengingat adanya laporan dugaan praktik jual beli jabatan dalam perekrutan pendamping desa dan pejabat struktural di beberapa daerah. Menteri Yandri memastikan proses seleksi jabatan akan berjalan sesuai aturan tanpa kompromi terhadap tindakan tidak terpuji. Tak tanggung-tanggung, Mendes peringatkan jika terdapat pejabat kementerian yang terlibat dalam praktik curang tersebut, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan pencopotan dari jabatan. Tadi menyampaikan secara tegas, lugas, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada jual beli jabatan. Jadi bagi yang mau jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3, tidak ada setoran uang Rp1 pun. Kalau itu ada terdengar sama saya atau ada yang mencoba melakukan itu, pasti langsung kita sikat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Menteri Yandri juga memperingatkan tidak ada istilah orang dekat menteri atau wakil menteri yang bisa menjadi alasan untuk meminta uang atau melakukan praktik curang. Ia menegaskan semua proses harus berjalan transparan termasuk dalam seleksi jabatan dan tugas lainnya. Dari Jakarta, Bowo Iman, Rindi Salsabila, TV One mengabarkan. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf angkat bicara soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Agus, seorang difabel asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, Kementerian Sosial akan melindungi korban dan kasus hukumnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Agus, seorang difabel asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian Kementerian Sosial. Menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kementerian Sosial sudah menerjunkan timnya untuk mendalami kasus tersebut. Kemensos juga menyerahkan kasus hukum tersebut kepada pihak kepolisian. Sementara untuk korbannya, Kemensos mengaku melakukan pendampingan sesuai dengan perangkat yang dimiliki. Terlebih ada 2 korban yang masih di bawah umur. Pertama gini, kira-kira kita serahkan ke polisi ya, kita tahu bahwa polisi bertindak profesional, beliau akan melakukan proses-proses yang semestinya. Kalau yang bersalah ya pasti ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak akan menetapkan tersangka itu dengan bukti-bukti yang tidak cukup dengan asumsi. Maka itu saya percaya betul Pak Kapolda proses yang dilakukan oleh polisi. Kemudian korban tentu kita lakukan pendampingan semampu kami, sebisa kami sesuai dengan perangkat yang kami miliki. Kasus dugaan pelecehan seksual ini pertama terungkap pada Oktober yang lalu, di mana seorang mahasiswi melaporkan diri kepada polisi bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, seorang difabel. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Margareta Novita Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berkomitmen pemberantasan peredaran narkoba di rutan. Hal ini dikatakan saat melakukan kunjungan ke rumah tahanan kelas 2B Blora, Jawa Tengah.
Saat melakukan sidak ke Rutan Kelas 2B Blora, Jawa Tengah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia, termasuk keterlibatan warga binaan yang ada di rumah tahanan atau rutan. Sebanyak 302 warga binaan yang mendapatkan hukuman mati dan seumur hidup akan dipindahkan ke lapas super maksimum security di Nusa Kambangan. Langkah ini dilakukan karena warga binaan tersebut berpotensi menjadi bagian dari peredaran narkoba. Memberantas dan menanggulangi peredaran narkoba yang akan masuk ke Indonesia, baik yang melibatkan warga luar maupun jadi keterlibatan warga binaan yang ada di hutan dan negara masyarakat bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita sudah 302 warga binaan yang mendapat hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup dan 20 tahun yang memiliki potensi menjadi bagian daripada peredaran narkoba. Kita pindahkan ke Nusa Kambangan di lapas super maksimum security supaya mereka tidak bisa lagi menjalankan aktivitasnya dari dalam lapas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum, TNI, dan Polri untuk memberantas peredaran narkoba termasuk di lembaga pemasyarakatan. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Pemerintah memastikan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik turun sebesar 10% pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah memastikan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik turun sebesar 10% pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket pesawat menjadi komitmen pemerintah untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama periode liburan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan harga tiket pesawat saat libur Natal dan Tahun Baru bisa direalisasikan berkat koordinasi antar lintas kementerian. AHY juga mengapresiasi badan usaha milik negara BUMN yang ikut berkontribusi dalam kebijakan ini. Menurut AHY, penurunan harga tiket pesawat menjadi komitmen pemerintah agar memudahkan masyarakat dalam menjangkau moda transportasi saat terjadi lonjakan mobilitas di akhir tahun. Kita berharap di hari-hari yang memang kita harapkan akan terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat kita menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, kita berharap ada upaya untuk pengurangan harga tiket pesawat. Dan ini alhamdulillah sudah bisa terjadi. Kami selama 2 minggu terakhir secara intensif membicarakan itu agar maskapai penerbangan semuanya on board, termasuk juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menjadi domain utama dari urusan ini, dan kita berharap ke depan juga selalu hadir kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat semakin baik, semakin nyaman, dan tentunya semakin bisa menjangkau transportasi di Indonesia, darat, laut maupun udara termasuk perkeretaapian. Ini juga tidak lepas dari dukungan BUMN yang bisa mengurangi harga aftur di masa Nataru ini. Gitu. Pemerintah memastikan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik turun sebesar 10%, mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung penuh program Stokis Ansor yang diinisiasi Gerakan Pemuda Ansor. Program ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem rantai pasok kebutuhan masyarakat yang lebih baik serta memperkuat peran UMKM. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi peluncuran program Ansor Stokis yang merupakan platform pemberdayaan ekonomi hasil kolaborasi PT Rukun Mitra Sejati dengan Gerakan Pemuda Ansor. Kementerian UMKM menyatakan akan mendukung penuh program ini dan akan terus memfasilitasi UMKM untuk terus berkembang termasuk dari akses pembiayaan dan pemanfaatan teknologi digital.
Dan tentunya kami dari Kementerian UMKM sudah sewajibnya untuk mendukung serta mensupport secara penuh terhadap launching program Ansor Stokis ini. Nah, nanti salah satunya yaitu bentuk kontribusi pembiayaan yang tadi juga sudah disampaikan sarannya dari Ketua Umum GP Ansor bahwa akses pembiayaan agar sedikit dimudahkan terhadap seluruh kader-kader GP Ansor yang terlibat dalam program Ansor Stokis ini. Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin mengatakan melalui Stokis Ansor diharapkan bisa menciptakan ekosistem rantai pasok kebutuhan masyarakat yang lebih baik. Ini adalah upaya kita untuk mengagregasi ekonomi rakyat. Jadi supaya data di bawah itu nggak bercerai-berai, kita satukan antara prinsipal distributor utama, kemudian end user, warung-warung, termasuk dengan delivery-nya, pengantarnya. Nah, itulah namanya ekosistem rantai pasok yang sedang kita bikin, dan posisi Ansor sebagai pusat stokis ya barang. Artinya kita yang akan mengelola barang, kemudian mengirimkan, dan dipastikan tepat waktu, tepat pengiriman. Kehadiran program Ansor Stokis diharapkan juga bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Dari Jakarta, Shena Damayana, Indra Gali, TV One mengabarkan. Pemirsa, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus siap membantu memenuhi target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satu caranya dengan optimalisasi dan peningkatan investasi melalui kawasan ekonomi khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menggelar forum bisnis bertajuk Indonesia SEZ Forum 2024 untuk membahas potensi dan peluang dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Forum bisnis yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia mengusung tema Diversifying SEZ Business Opportunity yang diharapkan dapat menjadi gerbang bagi era baru investasi dan inovasi. Forum bisnis ini juga menjadi peluang untuk memperluas jaringan kawasan ekonomi khusus serta untuk mengkomunikasikan peluang investasi di kawasan ekonomi khusus dengan bermacam kegiatan industri. Dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin terkait perekonomian Indonesia, terutama mengenai kawasan ekonomi khusus. Menurut Airlangga, optimalisasi dan peningkatan investasi di bidang kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu aspek prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi ke depan untuk bisa mencapai 8%. Nah, salah satu yang kita akan dorong adalah optimalisasi dan peningkatan investasi melalui kawasan ekonomi khusus. Saat sekarang kita telah memiliki 24 kawasan ekonomi khusus, berbagai sektor termasuk sektor manufaktur, kemudian ekonomi digital, kemudian kesehatan, pendidikan, kemudian juga kegiatan seperti di Batam dalam bentuk maintenance, repair, overhaul untuk pesawat. Selain itu, kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata juga menjadi perhatian. Sejumlah penerbangan regional dan internasional rencananya akan dibuka langsung ke sejumlah destinasi wisata seperti Bangka Belitung dan Lombok. Airlangga menambahkan saat ini sejumlah negara di ASEAN telah mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus untuk pertumbuhan ekonominya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengajak negara Eropa untuk lebih meningkatkan investasi di tanah air. Sejumlah regulasi yang lebih sederhana serta iklim investasi yang lebih baik dapat menjadi daya tarik bagi negara-negara Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani mengajak negara-negara Eropa untuk lebih meningkatkan investasi di tanah air. Pernyataan ini disampaikan Rosan dalam acara Indonesia Europe Investment Summit 2024.
Rosan berharap dengan sejumlah regulasi yang lebih sederhana serta iklim investasi yang lebih baik dapat menjadi daya tarik bagi negara-negara Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kita juga ingin terus meningkatkan hubungan terutama investasi dan perdagangan dengan companies dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa. Apalagi mereka banyak juga sudah banyak perusahaan di Eropa ini sudah berinvestasi di Indonesia ya. Dan di ajang ini kita tentunya terus di satu sisi menyampaikan ke mereka apa saja polisi kebijakan yang kita sudah lakukan, karena ini kan suatu kebijakan yang baik, tapi kalau kita tidak sosialisasikan secara baik dan benar kan tentunya tidak akan menjadi hasil yang optimal. Message kita juga sangat clear, kita juga tentunya selain mengundang investasi foreign direct investment yang baru, tetapi investor yang sudah berinvestasi lama dengan kita, justru itulah, dan mereka sudah spending billions of dollar, itu yang harus kita perhatikan dan juga harus kita utamakan sebetulnya. Event Indonesia Europe Investment Summit bisa menjadi ajang diskusi sekaligus meningkatkan investasi yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merayakan Senin Bersinergi dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Acara ini dimeriahkan oleh teman-teman disabilitas serta dihadiri langsung oleh Menteri PMK Pratikno dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Dalam acara yang bertemakan inklusivitas tanpa batas, Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Kebudayaan membahas mengenai ruang ekspresi berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Acara yang digelar di gedung Kementerian Koordinator PMK ini menjadi momen bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk berpentas. Kita setiap Senin ada acara sinergi, setiap Senin bersinergi. Dan selain acara internal, kita juga mengundang bintang tamu, narasumber. Sudah beberapa kali kita lakukan. Nah, pekan ini adalah hari istimewa, Hari Disabilitas Internasional. Oleh karena itu, kita buat acara istimewa untuk sinergi pekan ini, jadi pentas dari rekan-rekan disabilitas. TNI Angkatan Laut menggelar Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 di kawasan Kota Lama, Surabaya, Jawa Timur. Selain diisi dengan berbagai acara seru, sejumlah UMKM juga digandeng untuk kegiatan kulineri Festival 2024. Rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 digelar di luar markas militer TNI AL, tepatnya di kawasan Kota Lama, Surabaya, Jawa Timur. Acara sudah dimulai sejak Minggu pagi dengan menampilkan pameran alutsista, hiburan musik, dan bazar aneka produk UMKM. Dalam pameran alutsista ini, warga bisa berfoto dengan prajurit TNI AL dan kendaraan tempur milik TNI AL. Ya lumayan lah, kalau diselenggarakan di luar ini cukup ramai. Kalau di dalam sana kan kadang orang mau masuk itu ada was-was. Jadi dibuka untuk umum ya? Iya. Tadi apa aja ini Bu? Tadi di sini ngapain aja ini tadi di sini? Main apa aja? Kalau anakku sih mainnya di sana. Cuman ngeliat bazar-bazar ini, beli-beli bazar di situ ya seneng lah, banyak makanan. Menjelang sore hari, acara dilanjutkan dengan sunset fun bike, yaitu bersepeda gembira di sore hari sambil menyusuri rute kawasan Kota Lama Surabaya hingga ke tepi pantai Dermaga Madura di lingkungan Markas Komando Armada Koarmada 2 Surabaya. Puncak acara adalah Kulineri Festival 2024 yang dipusatkan di kawasan Kota Lama Surabaya.
Acara ini menyuguhkan aneka masakan Nusantara yang diracik oleh prajurit TNI AL serta melibatkan pelaku UMKM di bidang kuliner asal wilayah Jawa Timur. Peringatan Hari Armada tahun 2024 kali ini juga melibatkan secara langsung peran serta masyarakat dengan telah dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan sebagai peringatan Hari Armada tahun 2024, di antaranya kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan, serta berbagai kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan secara serentak hampir di seluruh satuan jajaran Armada RI, termasuk kegiatan kuliner festival yang kita laksanakan saat ini. TNI AL berharap melalui kegiatan peringatan Hari Armada RI yang digelar di luar markas militer diharapkan dapat semakin dekat dan dikenal oleh masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kunjungan Jokowi ke rumah Prabowo Subianto dianggap sebagai kunjungan balasan karena sebelumnya Prabowo Subianto pernah mengunjungi Joko Widodo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Prabowo mengaku sengaja mengundang Jokowi untuk makan malam bersama. Prabowo juga mengaku dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai politik. Sementara itu, Joko Widodo menilai kunjungannya ini sebagai balasan karena sebelumnya Presiden Prabowo pernah mengunjungi kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ya, jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara. Saya kira itu ya. Perbincangannya apa Pak? Perbincangannya apa Pak? Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak. Mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke Partai Gerindra? Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan ini. Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta tadi Pak? Sampai jam berapa tibanya? Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin ini gitu Pak? Nanya politik. Semuanya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. Makan malam. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi juga menggelar pertemuan untuk makan malam bersama di Angkringan Oma Semar, Solo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menjelaskan mengenai pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak ada pembahasan yang spesifik dalam pertemuan tersebut, termasuk mengenai soal Jokowi pindah Partai Gerindra. Kan pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo, dan Pak Jokowi bilang kalau ke Jakarta mau mampir kan. Nah ini kebetulan Pak Jokowi di Jakarta, ngobrol-ngobrol aja tadi sambil makan malam, nggak ada yang spesifik apa gitu yang dibahas. Nah sehingga saya tadi di dalam juga lebih banyak ngomongin soal lain akhirnya begitu, gitu ya. Kalau tadi Pak Prabowo kan yang menarik tadi sempat bilang kalau kita terbuka tapi tidak bisa memaksa Pak Jokowi untuk bergabung. Nah itu sebenarnya maknanya Pak Prabowo sebenarnya menginginkan juga nggak sih Bang untuk Pak Jokowi bergabung setelah kemarin sempat dipecat oleh PDIP gitu. Ya kan sebenarnya juga pertanyaan media dari beberapa waktu yang lalu kan juga begitu. Apakah ada kemungkinan Gerindra menerima kan? Ya kalau Gerindra itu kan seperti kata Pak Prabowo terbuka, tapi kan nggak tahu
apakah Pak Jokowi mau masuk ke Gerindra atau punya rencana lain, kan begitu. Artinya obrolan tadi di dalam itu juga ada lah ya Bang soal saya tadi diberitahu nggak ada ngomong soal begitu-begitu. Lebih banyak soal cerita-cerita nostalgia di istana sih sebenarnya gitu. Jadi Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat yang dirubah, kemudian barangnya ada yang dipindah, gitu-gitu aja. Dan kemudian juga cerita kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya tuh di pojok mana kan, itu loh, di ruangan apa, begitu aja tadi ceritanya. Berarti tadi kalau pertemuannya Bang Dasko sama Pak. Dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Kabar Merah Putih edisi hari ini. Saya Shena Damayana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang bersama Gina Vita dan Aditya Nugroho. Terima kasih dan sampai jumpa.